Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Asep Saifuddin dan kali ini kita akan lanjut kembali seri Nest.js kita. Sebelumnya kita udah belajar mengenai controller ya, kita udah belajar mengenai controller, kita juga udah belajar mengenai dekorator method ya kayak get, post, put, delete gitu ya. Lalu kita juga udah belajar gimana cara nangkap data dari query params, dari param gitu ya, dari dinamis param gitu. Lalu kita juga udah belajar juga untuk nge-get data dari request body gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutin kembali seri Nest.js kita dan sekarang kita masuk ke provider. Apa itu provider? Nah, jadi katanya provider ini itulah core concept in Nest. Jadi provider ini adalah konsep inti di Nest.js ini gitu. Ini bakal banyak ya, banyak basic class di Nest.js ini seperti service, repositories, factories dan juga helper ya. Yang mana nanti bisa di-treat sebagai provider gitu. Di mana provider ini itu bisa diinjek gitu ya sebagai dependencies yang mana nantinya bisa digunakan di file-file lain gitu. Seperti di controller gitu misal. Tapi bisa juga sih selain controller gitu. Nanti bisa digunakan di selain controller itu. Dan bisa juga provider ini diinjek gitu atau digunakan di counter di provider lain seperti itu. Nah, contohnya ada ini, ada gambar ini. Coba aku perbesar. Nah, ini, misalnya ini adalah provider ya. Ini provider semua nih. Ini komponen. Nah, jadi teman-teman bisa juga nih ngebagi-bagi gitu ya, ngebagi-bagi providernya itu ke beberapa file gitu. Jadi misal ada provider A, provider B gitu ya. Terus provider A, provider B ini dia eh, di-provide nih atau di apa namanya digunakan gitu ya, diinjek ke komponen ini gitu. Lalu komponen ini dia di-provide lagi, diinjek lagi ke controller kayak gitu. Ada lagi misal ini ada factory ya. Lalu factory ini eh, diinjek yang digunakan di komponen gitu. Terus komponennya digunakan ke controller kayak gitu. Bisa juga kayak gini. Jadi provider ini itu dia nanti bakal diinjek ya, diinjek lalu dijadikan sebagai kayak dependencies kayak gitu. Lalu digunakan di file-file lain, bisa digunakan di file-file lain gitu setelah diinjek gitu. Nah, biasanya si controller itu si provider ini ya, sorry, si provider ini itu digunakan untuk controller gitu. Jadi meskipun si provider ini dia bisa digunakan untuk file-file lain gitu ya, biasanya utamanya adalah untuk controller. Seperti itu. Ya walaupun si provider ini nanti bisa aja digunakan atau diinjek gitu ya ke file provider lagi gitu. Yang mana nanti file providernya lagi itu eh, injek lagi ke controller gitu. Nah biasanya satu provider ini itu ditaruh di satu apa ya satu folder yang menggunakan satu eh, pet controller kalau gitu. Jadi satu controller ini tuh ada providernya sendiri. Jadi provider yang digunakan untuk kontrol ini biasanya ditaruh di satu folder yang sama kayak gitu. Kalau ada kontrol yang berbeda, nah providernya juga biasanya digunakan ditaruhnya di provider yang lainnya gitu. Di apa di folder yang kontrol satunya lagi gitu. Ya, atau bisa juga lebih modular lagi gitu. Jadi teman bisa buat folder khusus gitu untuk provider semua itu juga bisa juga. Ya nanti sesuaikan aja gitu. Nanti aku akan contohin untuk yang sesuai dokumentasinya aja ya. Nah jadi katanya sebelumnya kita tuh udah berhasil nge-create atau buat apa nge-create simple controller gitu, yaitu catch controller kayak gitu. Nah, tapi kita tadi nggak catch controller ya, kita pakai product controller kalau nggak salah. Nah ini maksudnya tuh kalau teman-teman ngikutin di controller ini nih. Nah, tadi kemarin gitu, bukan kemarin sih, di chapter sebelumnya, di chapter ini ya, berhasil membuat controller ya, namanya catch controller nih. Makanya di sini tadi dia bilang, sebelumnya ya, di chapter sebelumnya, kita sudah berhasil membuat simple catch controller gitu. Ya, walaupun yang kita buat kemarin gitu ya, itu bukan catch controller, tapi product controller kalau nggak salah ya. Nah, yang mana kontrol tadi yang kita buat kemarin itu ngehandle suatu request kan. Ya kayak dari get, post gitu ya. Get, post gitu, sorry. Put, delete gitu.
Nah, lalu kalau teman-teman mau lebih delegasi lagi, untuk lebih kompleks lagi dan lebih detail lagi, teman-teman bisa gunakan provider seperti itu. Nah, provider ini itu adalah kelas JavaScript biasa ya, yang mana nanti di-declare sebagai provider gitu. Declare-nya gimana? Nah, nanti kita coba lihat. Nah, di sini katanya mari membuat simple cat service gitu ya. Jadi kita disuruh untuk membuat cat service gini, service ini. Nah, ini itu service ya, service. Jadi ini kenapa catch.service.ts ya? Ya karena ini di berada di satu folder dari controller ini, controller catch-nya gitu. Satu satu folder ini sama ini. Jadi makanya di sini catch controller. Nanti kita bukan buat catch controller ya, tapi nanti buat product.service gitu. Nah, untuk membuat service ya bisa dua cara ya. Kayak kemarin gitu. Untuk membuat kontrol bisa dua cara. Bisa pakai CLI, bisa cara manual gitu. Kalau manual, ya tinggal ini aja, tinggal buat aja filenya manual gitu ya. Terus inject nih, jangan lupa di inject. Nah, inject ini maksudnya apa? Kalau teman-teman menjalankan atau ngedefine si injectable ini, berarti kelas yang di bawahnya akan diperlakukan sebagaimana provider gitu. Jadi diperlakukan ya, di define gitu sebagai provider gitu. Kalau teman-teman eh, apa ya, menjalankan atau mendefine dekorator injectable ini. Jadi kelas di bawahnya itu akan diperlakukan sebagaimana provider. Seperti itu. Oke, gimana kalau kita langsung aja buka folder gitu ya, atau buka project kita yang kemarin. Kita masuk ke belajar NES, kita ke app, kita masuk ke command prompt, baru kita buka Visual Studio Code kita. Atau kalau teman-teman pakai kode editor lain juga boleh. Jadi aku pakai Visual Studio Code. Nah, sekarang, ini aku coba kecilin dulu. Kecilin dulu. Nah, sekarang, misal ya, teman-teman pengen membuat service ini secara manual gitu. Gimana caranya? Ya manual aja ya. Jadi di sini, di produk ini ya, buat aja nih, produk gitu ya, prod ini ya. Misalkan ya, prod.service.ts kayak gini. Ini servicenya berada di satu folder sama si controller ya, misal kayak gini. Nah, lalu jangan lupa injectable, ngedefine apa dekorator ini kayak gitu. Jadi define add injectable kayak gini. Untuk apa? Supaya kelas yang di bawahnya ya, loading ini mungkin. Kelas yang di bawahnya yang ini diberlakukan atau diidentifikasi sebagai provider gitu. Jadi perlu nge-injectable ini dulu. Jadi perlu injectable ini dulu untuk mendeklarasikan provider lah. Nah, kayak gini. Nah, tapi jangan lupa teman-teman di app modul ini ya, tambah lagi di sini service-nya. Jadi service-nya tuh taruh di provider ini. Jadi di sini tambahin prod-nya kayak gini. Tuh, seperti ini. Nah, teman-teman bebas di sini. Bisa membuat metode apa gitu, misalkan metode create kayak gini ya. Lalu gimana kayak gitu. Nah, tapi teman-teman juga bisa juga ya menggunakan ini perintah sila ini untuk membuat service ya, membuat service secara simple gitu ya dengan perintah ini. Kalau ini nama nama apa ya? Nama servicenya apa ya gitu. Jadi nggak mesti cats ya, bisa nama sesuaikan aja namanya apa. Coba deh, aku pengen yang ini, pengen menggunakan yang ini gitu. Berarti coba kita hapus dulu ya. Kita coba yang hapus dulu ya biar nggak ribetnya. Kita hapus dulu aja. Berarti kita hapus juga nih di sini, hapus juga ininya. Ini hapus lagi.
kayak gini. Misal aku pengen eh define service-nya tuh pakai CLI gini gitu. Jadi aku bisa di sini paste aja. Nah, jangan catch ya. Sesuaikan aja. Namanya misalkan produk gitu. Produk kayak gini. Dia bakal otomatis kebuat nih di sininya. Nah, otomatis kebuat ya. Otomatis ke import ke sini. Otomatis ke import. Lalu kalau otomatis kebuat juga nih. Namanya produk atau service nih. Tuh. Udah injak juga nih. Gitu. Nah, ini masih kosong kelasnya ya. Tapi udah diinjak. Berarti yang kelas di sini di define sebagai provider gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di sininya, di dokumentasinya. Ini injectable udah. Nah, di sini ada interface apa nih interface gitu. Interface itu tadi ya. Kalau misalkan teman-teman lihat atau belajar gitu ya di video sebelumnya ya, di video TypeScript gitu ya. Jadi interface ini ya literally interface gitu. Jadi interface yang eh, interface pada umumnya gitu. Interface TypeScript pada umumnya kayak gitu. Jadi interface ini ya singkatnya ya dia adalah tipe untuk objek gitu. Ya walaupun teman-teman bisa nonton aja videonya di channel ini ada video tentang TypeScript gitu. Teman belajar dulu aja tentang TypeScript di channel ini. Ya karena di Nest.js ini kita bakal full pakai TypeScript gitu. Sekalian belajar RESTful API pakai TypeScript sih soalnya. Nah, sekarang kita perlu apa lagi nih? Jadi kita katanya perlu membuat interface gitu. Nggak wajib sebenarnya. Ya karena di sini kita mau membuat sebuah array nih, membuat sebuah array ya. Lalu arraynya, objeknya, isinya itu sesuai dengan si ini gitu. Ada name, ada age, ada bread gitu misal. Nah, karena studi kasus kita itu produk, gimana kalau kita sesuaikan aja gitu. Sebetulnya interface ini teman-teman bisa taruh di sini. Jadi interface-nya bisa taruh di sini nih. Interface kayak gini. Bisa aja teman-teman taruh di sini interface-nya. Interface kayak gini. Namanya produk gitu ya. Bisa aja kayak gini. Ada apa aja? Misalnya ada ID gini ya. Ada ID, dia adalah number, lalu string apa ya? Nama gitu ya. Nama produk ya. Kemarin nama produk ya. Coba lihat ke sini. Ya nama produk. Copy aja biar nggak typo. Nama produk, adalah string ini ya. Udah kayak gini. Tapi kalau di sini ada tiga ya, gimana kalau kita jadi tiga juga deh? Misal kita punya apa ya, tipe lah gitu ya, tipe gini. Tipe ini maksudnya produknya apa gitu, gadget kah, makanan kah gitu ya. Jadi kita bisa define sebagai string deh, kayak gini. Jadi interface ini nggak mesti di file terpisah, kayak gini. Ini kan filenya terpisah nih, nggak mesti file terpisah. Tapi alangkah baiknya gitu ya, untuk di framework gitu ya, kayak di Next.js, di Nest.js gitu ya. Sebaiknya interface itu atau tabs-nya itu ditaruh di file terpisah gitu. File khusus untuk menangani types tipe gitu. Kayak gitu. Nah, biar kita lebih clean lagi, gimana kalau kita ngikutin aja panduan dari si dokumentasinya ya. Katanya di sini ditaruh di folder interface. Jadi ada folder khusus nih untuk interface gitu. Lalu nama foldernya apa? Ini cat.interface gitu. Oke, ini ada di interface terus slash cat interface. Artinya di sini ya, berarti di satu folder ini, di satu produk ini ya, ada folder yang namanya interface kayak gini. Walaupun bisa aja teman-teman taruhnya itu di SRC, di SRC gitu bisa aja, sesuaikan aja. Ini kita coba contohin untuk nyamain dulu aja kayak di dokumentasinya gitu. Nanti teman-teman bisa explore lagi aja, bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan gitu. Nah, di sini, ini kan tadi namanya cat, gitu ya.
cat.interface gitu. Berarti ini namanya apa? Kita kasih nama aja sama aja ya, produk gitu ya. Product.interface.ts kayak gini. Isinya apa? Isinya yang dari sini. Copy aja yang ini. Jangan lupa diekspor gitu ya. Karena kita mau gunakan ini untuk file lain. Jadi jangan lupa diekspor. Kalau ini dihapus aja, nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Lalu gimana? Lalu kalau di sini itu dia apa ya, mendeklar properti gitu ya. Property private, read only, cats gitu. Ini variable cats gitu ya. Yang isinya, types-nya itu adalah cat. Namanya cat-nya itu ya ini. Tipenya tuh interface ini. Tipe dari array-nya itu interface ini. Nah, sebetulnya nggak wajib teman-teman. Teman-teman nggak wajib membuat public, private tuh nggak wajib gitu. Di provider ini nggak wajib. Tapi coba kita samain aja ya. Jadi di sini, teman bisa pakai public, bisa juga pakai private ya. Coba kita pakai private aja. Read only, nggak salah. Only, terus apa? Namanya ya. Nama dari variabelnya nih. Apa variabelnya enaknya? Kasih nama aja produk deh. Kalau kasih nama produk, ya udah boleh deh. Produk, tapi kan beda ya sama tipenya. Tipenya kan P-nya gede gitu. Produk, baru array kosong ini. Oh ya, karena di sini array lagi ya, kayak gini ya. Nah, ini declare propertinya gitu ya. Lalu ada apa lagi? Nah, teman-teman bisa buat metode-metodenya apa gitu. Nah, di sini ada metode create untuk membuat gitu ya. Untuk nge-add ada find all gitu. Coba kita contohin aja atau ikutin aja yang ada di panduannya dulu deh. Jadi di sini yang create ini ya, yang create ini dia menerima parameter nih. Parameternya adalah cat. Yang cat ini tipenya adalah si cat. Tipenya ini interface ini. Yang create ini dia nge-push nih, dia nge-push apa? Nge-push si catnya gitu. Jadi si apa si array ini dia di-push ditambah apa isinya? Nambah apa? Nambah cat gitu. Jadi gimana? Jadi di sini kita coba ke bawah ya. Create kayak gini. Terima apa? Ya produk gitu. Kasih aja namanya produk aja boleh deh kayak gini. Dari mana? Dari produk kayak gini. Dia bakal ngapain? Bakal nge nge-create gitu ya. Bakal nge-push nih, bakal nge-push ini. Nge-push menambah si prod-nya gitu. Jadi si create ini dia nge-push nih. Nge-push, dia nge-push produk ini dengan si prod ini dan sebagai parameter ini. Prod ini siapa? Prod ini isinya ini ya, yang si produk ini, si interface ini. Ya walaupun bukan literally interface ini ya, kita ambil ini sebagai tipenya aja. Kita akan ngirim di request body ya. Jadi mungkin kita pakai post gitu ya. Kita akan ngirim di request body, tapi tipenya harus sesuai sama ini. Harus sama nih kayak gini. Ada ID, ada nama produk, ada tipe gitu. ID-nya harus number, nah produk harus string, tipenya harus string. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang ada satu lagi nih di sini tadi katanya. Find all. Yang mana find all ini nge-return semuanya. Nge-return discard ini. Berarti nge-return si apa ya? Si array ini gitu. Kayak gitu. Coba berarti di sini ada find all. Find all kayak gini ya. Yang mana find all ini nge-return si this cat-nya. Si cat-nya bukan ya. This produknya kayak gini. Kalau ada tipenya di sini. Tipenya adalah si produknya kayak gini. Nah, kita udah berhasil membuat servisnya ya.
udah berhasil membuat eh, providernya gitu. Kita udah berhasil membuat providernya. Nah, sekarang gimana cara menggunakan provider ini gitu. Di provider ini kita punya create, punya find all gitu, punya get semua gitu. Lalu kita nge-define atau nge-declare sebuah array gitu ya. Sebuah array dengan propertinya itu private gitu ya. Lalu dia si array ini dia tipenya itu interface si ini. Ada ID, ada nama, ada type gitu. Nah, sebetulnya berarti di sini isinya ya, isinya harus objek, harus sesuai sama karena ini interface kan. Interface berarti objek kan. Berarti di sini harus objek. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gitu ya mengenai interface, teman-teman bisa tonton aja eh, di video tutorial TypeScript ya, bisa tonton aja. Linknya akan aku sertakan di deskripsi atau di atas video ini. Nah, sekarang misal aku pengen nambahin nih di sini kasih nilai defaultnya ya. Berarti di sini ada ID, ada nama, ada tipe gitu ya. Berarti di sini di mana ya? Di sini kita kasih nama nih, kasih ID. ID-nya apa? Misal karena number kita kasih number. Kalau ada nama produk kan, kasih aja namanya misal laptop gitu. Kalau tipe gitu ya, tipenya. Biasa kasih aja nama tipenya gadget gitu ya, kayak gini. Ini nggak error ya, nggak merah-merah lagi gitu. Ya kan udah sesuai, ada ID, ada name, ada type gitu ya, sesuai dengan ini, sesuai dengan tipenya. Dan karena interface, makanya tadi aku kasihnya objek di sini. Oke, ini aku declare nilai awalnya ya. Nilai awalnya nggak array kosong tapi udah ada apa ya? Udah ada aku satu ini harusnya. Udah ada nilainya gitu, udah ada nilai objeknya ini kayak gini. Nah, sekarang gimana cara menggunakan si service ini atau si eh, provider ini? Misal kita pengen gunakan di controller sini deh. Gunanya gimana? Kalau kita kembali lagi ke dokumentasinya, ya. Nah, di sini sekarang service ini kita gunakan untuk di cat controller nih, gitu. Nah, pertama-tama teman-teman perlu mendeklar constructor gitu ya, untuk menerima properti si properti ini ya, properti service-nya atau properti providernya gitu, untuk menerima eh, providernya gitu. Jadi buat constructor, terus baru terima providernya di sini. Dan di sini contohnya tuh dimasukkan ke variabel nih, variabel namanya cat service ini. Jadi cat service ini dimasukkan ke variabel cat service gitu. Jadi pertama-tama katanya kita perlu membuat konstruktor gitu ya untuk menampung properti si ini ya, service-nya atau si providernya. Jadi di sini ya, kalau di sini kan berarti konstruktornya itu di paling atas ya, di sebelum dekorator-dekorator yang kayak get post gitu ya. Jadi di sini yang paling atas ini kita ini apa define konstruktornya. Jadi konstruktor ini ya. Lalu karena tadi kita nge-define properti itu di sininya itu private, kita private lagi di sini. Kalau teman-teman public, ya public lagi, sesuaikan aja. Private, terus misalnya namanya apa? Gitu. Aku kasih nama apa ya? Kasih nama produk mungkin ya. Produk, produk kayak gini boleh deh. Kayak gini ya. Produk, terus nama si service-nya. Itu ini, produk service nih. Atau gini deh, biar sama gitu ya. Gimana kalau produk service kayak gini? Berarti di sini produk service kayak gini. Lalu di sini kasih kurung berawal kurung tutup kayak gini. Gak apa nggak ada isinya juga nggak apa. Ini untuk ngedefine aja untuk menangkap si service-nya atau si providernya kayak gitu. Nah sekarang kita pengen menggunain metode ya, metode find all ini ya dan create ini dari providernya. Nah gimana caranya? Coba kita pikir. Kalau find all
Berarti kan nge-get all, get semua gitu ya. Mendapatkan semua data gitu. Nah, di kontrol ini, untuk mendapat semua data kan ada ini kan, ada find all ini kan. Nah, jadi gimana kalau kita komentarin aja yang ini, dikomentarin. Returnnya, ya kita returnnya ya. Returnnya itu ngambil dari sini. Ngambil dari find all ini. Find all yang ada di provider ini, yang ada di service ini. Jadi di sini teman-teman bisa return apa? Return this find all kayak gini. Kenapa merah-merah? Karena katanya expected dua argumen gitu ya. Oke, kalau kita kembali ke sini, oh salah. Di sini itu ada gini. Jadi teman-teman this dot ini nama servicenya ya. Karena kita udah define ke variabel ya. Atau di sini produk ini dot find all kayak gini. Karena di find all ini dia tidak menerima mana ya? Tidak menerima parameter apapun, maka dia tidak menerima tidak perlu menerima parameter apapun gitu. So, kenapa error? Katanya product is not assignable string gitu. Karena di sini string, sedangkan find all ini ya, dia nge-find ya, nge-find ini sebuah array gitu. Ininya array ya, tapi ininya string. Jadi teman bisa ganti aja ini jadi string gini. Jadi apa ya? Tuple gitu boleh deh. Atau nggak usah deh, kita nggak usah isi gini. Biar nggak error aja. Biar otomatis aja kayak gini. Nah, sekarang ini returnnya kita nggak pakai yang ini lagi ya, udah dikomentarin nih. Jadi yang jalan tuh yang ini, gitu. Yang jalanin return si find all ini ya, si get ini. Jadi slash product ini ya, ngejalanin return ini. Dari mana? Dari service ini. Sekarang coba kita jalankan dulu. Misalkan npm run start dev kayak gini. Nah, aku coba buka Postman-nya ya. Teman-teman bisa pakai Postman yang ada di aplikasi atau pakai Postman yang di extension kayak saya. Jadi di sini bisa localhost slash product ya, kayak gini. Dia kalau misalnya kita ke sini lagi, sini, slash product ini, nge-return si find all yang dari si product service dari sini. Dia akan nge-return ini. Coba ya, kita send ya. Send. Nah, dia bakal tampil nih. Laptop gadget satu ini. Tampil kan? Dapat dari mana? Dapat dari sini. Seperti itu. Jadi, untuk mendapatkan atau untuk menggunakan atau menggunakan provider gitu ya, di controller ini ya, teman-teman bisa pakai constructor untuk menangkap si providernya. Baru teman-teman return atau gunakan nih, gunain si metode yang ada di eh, providernya kayak gitu. Jangan lupa providernya di include gitu. Jadi apa find all di product service dot find all kayak gini, kayak gitu. Sekarang gimana cara menggunakan yang create ini gitu. Nah, create ini kan cocoknya pakai yang post ya, karena kan create gitu, menambah gitu. Nah, kita akan pakai yang post yang ini. Berarti nanti kita gunakan yang slash product slash create. Nah, coba kita ini dulu deh. Ininya coba kita komentarin lagi kayak gini. Nah, sekarang coba ini kita hapus dulu aja. Nah, sekarang gimana cara menggunakan yang si create ini? Ingat, create ini ada propertinya ya. Ada parameternya itu si prod ini gitu. Jadi dia menerima parameter nih si create ini. Kalau sebelumnya yang ini dia tidak ada parameternya. Nah, kita isi apa? Kita isi sesuai dengan ini, body ini.
ID, nama produk gitu ya. Nah, di sini karena ada tipe, tambahin lagi di sini tipe gitu. Sesuaikan. Jadi di sini kasih koma lagi, lalu body ya, body. Lalu di sini berarti tipe gitu, type ini ya. Nah, ini type, dia apa? Dia adalah sebuah string gini ya, kayak gini. Nah, sekarang biar nggak bingung gitu ya. Sebenarnya bisa aja teman-teman langsung return gitu ya. Return terus this gini ya. This dot product service gini dot get created gitu ya. Nah, terus tambahin nih si ID-nya, terus nama produknya, tipenya gitu ya. Nah, biar nanti aku pengen ada message-nya gitu ya. Gimana kalau kita buat dulu aja variabel gitu ya. Misalnya ke variabel new product kayak gini. Nah, new product ini isinya apa? Coba aku dari mana? Aku apa namanya? Isi dulu tipenya. Tipenya aku sesuaikan aja dengan interface ini nih. Jadi di sini bisa aja produk kayak gini. Dari interface kayak gini. Nah, sekarang aku bisa ngisi ini nih dengan objek ini. ID-nya, lalu nama produknya, lalu baru tipenya kayak gini. Tipenya sesuaikan dengan interface-nya kayak gini. Ada ID, ada nama produk, ada type gitu ya. Makanya nggak error. Nah, sekarang aku pengen ya return-nya itu objek gitu. Misalkan di sini ada objek gini deh, return-nya objek. Jadi di sini aku pengen kayak gini ada message-nya gitu. Message pesannya gitu. Misal pesannya tuh eh, sukses added produk kayak gini. Lalu baru new produknya gitu. Misalkan sih ada new produknya deh. New produk kayak gini. Diisi dengan new product kayak gini. Nah, kita belum mendeklar si service-nya ya. Nah, kita bisa taruh nih sebelum return-nya. Sebelum return kita bisa declare di sini. Gimana caranya? Ya gampang aja, this gini ya. Lalu baru si nama service-nya ya. Nama service-nya, lalu create gini ya. Karena create itu dia menerima parameter, yaitu si prod ya. Yang prod ini dia tipenya adalah produk gini. Nah, kita bisa tampung new product ini di sini. Jadi new product kayak gini. Kayak gini. Jadi si service ini, si service yang create, yang method create yang di service ini, dia menerima parameter new product dari mana? Dari sini, yang ditampung di new product gitu. New product ini menampung ID, nama produk dan tipe gitu. Dan ini tipenya menyesuaikan yang ada di interface-nya kayak gini, gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa paham. Oke, nah sekarang karena kita udah ngedefine si ininya, si apa namanya, si create-nya, lalu kita juga udah mendefine atau menambahkan parameternya gitu ya, sesuai dengan yang ada di sini. Sekarang coba kita jalankan yang ininya, yang postnya. Jadi di sini kita jalankan yang produk slash create gini ya. Jadi slash product slash create kayak gini. Tapi lihat di sininya adalah post. Jadi di sini ganti ke post kayak gini. Nah, sekarang kita coba isi di sini nih. Apa yang perlu isi gini ya? Apa yang perlu kita isi? Yang perlu kita isi di formnya atau di bodinya, kalau misalkan sebelumnya ya, sebelumnya kan kita isi ID, nama produk gitu ya. Sekarang ada tipe kan baru. Kita isi sesuai yang ini ada ID, ada nama produk, ada tipe gitu. Jangan lupa harus sama ininya, harus sama key-nya gitu. Jadi kalau aku ngedefine di sini ke JSON gini ya, berarti buat JSON-nya
buat ID-nya gitu. Misal ID-nya 2 deh ini. Jangan lupa di titik 2 kayak gini. Lalu kita buat nama produknya. Nama produknya itu adalah laptop Lenovo gitu ya. Atau Dell, ini namanya laptop Dell. Lalu apalagi tipe ya? Type ini. Tipenya adalah gadget gitu ya. Kayak gini. Nah, kalau aku send, harusnya bakal tampil yang ini. Sukses, lalu mengembalikan nilai yang baru kita tambahkan. Kayak gitu. Kita coba send ya. Send. Nah, dia bakal tulisan 201 created gitu. Nah, pesannya gini. Created a success added product. Oh, udah nih produknya ya. Ini produk ini. Baru tadi ID-nya apa. Nah, produknya apa. Tipenya apa. Kayak gitu. Berarti udah sesuai nih. Tampilannya sudah sesuai dengan return ini. Berarti sukses gitu kan ya. Nah, sekarang karena di service ini yaitu push gitu ya, dia melakukan push gitu ya. Harusnya array ini nambah isinya, tidak hanya satu ada, tidak hanya satu dan tidak hanya ID satu aja. Ada isi ID duanya gini. Jadi kalau kita kembali ke get gitu ya, ke produk lagi ke slash all gitu ya, ke ini ke find all ini kita send lagi. Nah, dia bakal nambah nih. Ada nama produk laptop satu, ada ID satu nih, ada ID dua, kayak gitu. Coba deh kita tambah lagi ke get post lagi, berarti ke search create lagi gitu ya. Misal aku tambahin lagi laptop Lenovo gini ya. ID-nya ID 3 gitu ya. Kita post lagi, kirim lagi, sukses lagi. Nah, sekarang coba kita get all lagi. Kita send lagi. Nah, bakal tampil. Ada ID satu, ID 2 dan ID 3 yang baru kita tambahkan, yaitu si laptop Lenovo ini. Kayak gitu. Jadi, service-nya sudah berhasil. Yang fan all-nya kita sudah berhasil ya, nge-get semuanya. Yang nambahnya juga berhasil tadi. Kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi ya, aku recap dulu sebentar sebelum aku tutup. Jadi, provider itu adalah sebuah kelas, kelas JavaScript biasa gitu. Cuman di-declare dengan injectable. Supaya kelasnya di-define atau di apa ya, kelasnya itu dideklarasikan gitu atau diidentifikasi sebagai provider gitu. Yang mana akibat dari injectable ini si service ini atau si apa ya, si service ini ya, service ini bisa digunakan di file lain gitu. Nah, di sini kebetulan kita menggunakannya di controller. Walaupun service ini ya, karena kita sudah menginjectable, bisa aja service ini kita gunakan di file lain gitu. Bahkan di file eh, provider lagi bisa aja. Kalau teman-teman punya file provider ya, terus nge apa ya, nge-include menangkap gitu providernya gitu ya. Di provider lagi itu bisa aja kayak gitu. Jadi dengan provider kita bisa menginjek gitu ya. Kita menginjek logic atau kelas ini ya, metode-metode yang ada di kelas ini ya, dan juga array yang ini ya, ke kelas-kelas lain atau ke file-file lain gitu. Yang mana di sini kita contohkan di controller kayak gitu. Nangkapnya gimana? Nangkap injeknya pakai constructor, tangkap dengan constructor, tangkap si service-nya. Nah, biasakan taruh di sebuah variabel gitu, define ke variabel. Lalu baru gunakan sesuai dengan deklarator metodenya. Di sini kalau misalkan return find all ya ke get find all gini. Karena tadi kita ada created, ada create gitu. Kita pakai yang post kayak gini. Jadi sesuaikan aja seperti itu. Gitu ya. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kalau salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.